Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku ya. Kali ini aku bikin tutorial tentang membuat tas cute ini. Ini dari plastik kanvas yang dirajut dengan benang katun 3 warna. Jadi kalau mengerjakannya rapi nggak perlu pakai inner lagi. Simple banget ini. Buatnya hanya butuh ketelatenan aja ya. Kemudian juga dipermanis dengan gantungan ini yang berbentuk hati 3 warna sesuai dengan warna tasnya, jadi mempermanis tampilannya ya. Oke sahabat-sahabat pemirsaku yang tercinta, yuk kita simak. Nah, di sini yang kita butuhkan plastik kanvas yang seperti ini ya, yang sudah ada bentuknya. Tapi ya kali ini aku potong pinggirnya, jadi dia lurus ya, nggak melengkung. Nanti aku tunjukkan perbedaannya ya. Nah ini kan melengkung, nah ini yang ini dipotong jadi lurus, nggak melengkung. Jadi tergantung motifnya. Nah untuk motif ini lebih bagus dipotong pinggirnya lurus seperti ini ya. Nanti di selanjutnya kita akan tahu perbandingannya. Oke sayang? Ini aku pakai katun ya. Ini benangnya katun. Nanti kalian bisa pakai benang lainnya, sesuaikan saja. Aku pakai hook pen tulip nomor 3 ya. Nanti disesuaikan, bisa nomor 3 atau bisa nomor 2, tergantung tekstur benangnya ya. Nah ini kita nanti awalnya kita bikin single crochet di sekeliling ini. Nah seperti ini ya contohnya. Yuk kita lihat supaya nanti lebih mudah pengerjaannya ya. Jadi kita bikin single crochet di sekeliling pinggiran tas ini. Nah seperti ini ya, single crochet seperti biasa. Jadi awalnya biasa kita bikin rantai dulu, kemudian kita seperti biasa bikin single crochetnya seperti ini. Perhatikan ya. Ini khusus untuk yang nanti kalau teman-teman ketemu yang di ujung. Ini di ujung ini kita bikin 2. Kita bikin 2 single crochet di sini. Supaya ujungnya tertutupi ya. Nah, jadi kenapa saya tunjukkan di sini supaya tahu nanti untuk ujung-ujung setiap sudutnya seperti ini, teman-teman bisa bikin 2 single crochet, oke? Nah, single crochet ini pertamanya kita bikin single crochet sekelilingnya ya. Kemudian nanti kita bikin rantainya. Oke, sahabatku tercinta. Yuk kita lihat lagi ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau di ujung kita bikin 2. Nah, di sini teman-teman simak ya, karena untuk ke step berikutnya. Jadi nanti teman-teman bikinnya jangan mulai dari sudut, jadi bisa seperti ini nih. Jadi 4 kotak dari sudut atau 5 kotak. Yang penting jangan dari sudutnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Untuk ke selanjutnya, oke? Nah, ini ya. Kita bikin single crochet ini di terakhir ini. Itu kita ambil dari sini, dari back loop sini ya, yang ini ya, lalu kita ambil, kita kaitkan di sini, tarik dari belakang. Nah jelas ya, lalu kita ambil dari sini. Ini kenapa ini
cara teknik seperti ini biar hasilnya rapih. Jadi nggak usah putus benang untuk ke step berikutnya. Jadi caranya seperti tadi ya, teman-teman bisa perhatikan. Setelah itu step berikutnya, karena ini masih ada lubang di kotaknya, jadi kita bikin rantai. Nah, rantai seperti ini ya. Sampai dengan di sekeliling tasnya. Cara rantai ini juga sudah ada ya di video sebelumnya. Kalau teman-teman sudah pernah lihat di video sebelumnya tentang bagaimana cara merajut dengan menggunakan media jaringnya atau net atau plastik kanvas, seperti itu caranya. Jadi kalian sudah tidak asing. Nah, sekarang kita ingin membuat polanya. Di sini polanya sangat sederhana sekali ya, hanya kotak-kotak berbentuk spiral atau lingkaran. Jadi nanti selanjutnya teman-teman jangan skip ya, selanjutnya ada hitungannya berapa kotak per motifnya. Itu nanti teman-teman simak terus ya, supaya lebih jelas kalau nanti teman-teman akan praktekkan. Menurut saya ini simpel banget. Jadi meskipun pemula belum bisa merajut, ini pasti bisa. Karena hanya tusuk rantai dan single crochet untuk pinggirnya. Nah, ini saya bikinnya itu 10 kotak kali 10 ya. Nanti polanya akan saya buatkan. Teman-teman simak terus. Ini 10 kotak ke samping. Kemudian 10 kotak juga ke atas. Jadi kita bentuk rantainya terus melingkar sampai ke tengahnya ya, seperti lingkaran obat nyamuk, hanya ini bentuknya segi 4. Seperti itu ya teman-teman. Yuk kita simak supaya lebih jelas ya.
Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, ini terakhir lingkarannya sudah sampai ke titik tengah ya. Jadi, yuk kita simak. Nah, seperti ini terakhir, kemudian kita tarik, lalu kita putus benangnya. Nanti kita rapihkan. Jadi dalam pembuatan tas dengan menggunakan plastik kanvas ini, kalau kalian yang penting rapih ya, jadi nggak perlu pakai inner, nggak masalah. Nah, nanti saya jelaskan detailnya bagaimana caranya merapihkan. Nah, ini kita tusuk di sini ya, oke? Nah, nanti sisa benang di belakangnya kita rapihkan. Itu kita selip-selipkan supaya nggak kelihatan si benangnya. Coba lihat ya. Nah, seperti ini kita selip-selipkan. Jadi membuat tas ini mudah sekali, hanya butuh kesabaran dan ketelatenan serta kerapian saja, oke? Jadi ini seperti ini merapikannya, kemudian saat membuatnya pun kita lebihkan benang, nanti sama seperti ini caranya. Yang satunya tuh yang sisa benang sebelumnya. Jadi jangan dipasin supaya apa? Supaya rapih. Jadi saat mulainya kita sisakan benang. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Nanti teman-teman terserah ya, bisa dari sini atau dari sana. Yang penting nanti bentuknya rapi, sudut-sudutnya itu ketemu di 4 sudutnya juga bagus ya. Nanti kalian bisa perhatikan. Jadi nanti banyaknya kotak ini disesuaikan dengan yang jaring kotak-kotak yang teman-teman punya ya. Karena ini kecil, ini jumlah kotaknya dari ujung ke ujung hanya 33 kotak. 33 kotak dikurangin 2 kotak untuk pinggirannya, 1 kotak kiri dan kanan. Jadi jumlahnya hanya 31. Nah, karena 31 dibagi 3 kan. Jadi saya bikin kiri 10 kotak. Ini ya 10 kotak. Yang merah itu 10 kotak. Nah, nanti yang tengah itu 11 kotak. Jadi nanti teman-teman bagi gitu ya, kalau untuk ukuran yang kecil seperti ini. Dan motifnya juga ini bisa macam-macam ya. Tapi kali ini saya yang kasih motif ini yang simple ya. Hanya buat rantai, kemudian melingkar spiral berbentuk segi 4. Yuk teman-teman disimak untuk selanjutnya ya. Supaya nanti teman-teman saat prakteknya lebih mudah dan mengerti, oke?
Nah, sekarang ya, itu segi 4 kiri dan kanan sudah selesai. Sekarang kita bikin tengahnya. Ini tengahnya lebih besar satu kotak. Seperti saya bilang tadi ya, itu jumlah kotaknya ada 33. Dikurangi satu kotak kiri dan kanan, jadi tinggal sisa 31. 31 bagaimana caranya supaya pas? Yaitu, jadi yang merah 10 kotak, yang kuning 10 kotak. Nah, yang ini, yang hijau, jadi 11 kotak. Karena semuanya 31 kotaknya dibagi 3. Jadi yang di tengah yang lebih besar 11 kotak. Seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang masih kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke? Nah, ini setelah hampir selesai ya, seperti ini. Simple tapi motifnya jadi bagus ya. Kalian juga bisa pakai 2 warna benang, bagus loh. Kalau saya sarankan pakai 2 warna benang aja ya. Ini saya coba-coba 3 warna. Kalau lebih bagus sih 2 warna ya. Jadi lebih ada kelihatan juga motifnya 2 warna. Nah, ini tinggal di kotak terakhir ya. Saya beri contoh lagi supaya jelas. Ini sekarang tinggal kita bikin yang merah. Kalau kalian pakai 2 warna benang, lebih mudah juga mengaturnya ya. Bentuk kotaknya bisa disesuaikan motifnya juga. Bentuk kotaknya sama, hanya posisi warnanya ya. Kalau ini kan saya bikinnya kuning-kuning-kuning ke atas ya, merah-merah, hijau-hijau. Nah, ini yang terakhir kita ya. Nah, kalau teman-teman bikinnya rapih, pelan-pelan ya, kemudian sisa benangnya diselip-selipkan di belakangnya juga rapi, itu bagus. Jadi di sini hanya butuh kesabaran dan ketelatenan saja. Pasti teman-teman bisa bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya. Harapan saya sih pastinya berhasil. Ini juga bisa jadi ide bisnis ya. Kalian tinggal beli plastiknya, kemudian nanti teman-teman bisa desain motifnya seperti apa. Ini sangat mudah. Terus kenapa saya suka merajut dengan menggunakan kanvas, plastik kanvas ini atau net atau jaring, itu karena hasilnya bagus. Jadi kalau segi 4 segi 4, kalau kita tanpa plastik kanvas kan suka nggak sama ya, apalagi nggak stabil bentuk, misalkan single crochet atau double crochetnya nggak sama, itu kadang-kadang kan melebar atau mengecil gitu kan. Tapi kalau kita pakai ini plastik kanvas, itu kita sama bentuknya, segi 4 ya segi 4 banget. Jadi nggak perlu lagi bantuan untuk supaya kokohnya. Kan kadang kita kalau bikin pengen bentuk segi 4 dilapisi lagi dengan jaring ya. Kalau ini nggak perlu lapisan, memang kita merajutnya di atas jaringnya sendiri. Seperti itu ya teman-temanku sayang. Tuh, tinggal kita rapikan sama seperti tadi.
depan belakang harus dirapikan sisa benangnya. Kalau yang di depan ini, nah ini ya kita tusuknya di sini. Nih, di sini ya. Oke. Lalu kita rapihkan. Tuh, rapihkan. Jadi seperti sama depan belakang. Hanya tinggal diselip-selipkan di sini. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah, ini saya contohkan lagi ya. Seperti ini kita menyelipkannya. Jadi dia rapih. Jadi nggak perlu pakai inner lagi. Kita sumputinnya di sela-sela ini. Oke, teman-teman perajut atau pemirsaku tersayang. Seperti ini ya caranya. Nah, teman-teman ya, teman-teman juga pas untuk memulainya itu sisakan benangnya. Nah, ini kan sisa benangnya yang ujungnya itu ya. Kalau tadi kan yang pas terakhirnya, ini yang pertamanya. Itu kan kita lebihkan. Kenapa kita lebihkan? Supaya bagus juga hasilnya. Ngerti ya? Nah, ini. Ini yang awalnya. Jadi awal kita bikin satu rantai itu kita lebihkan kira-kira 10 cm lah. Yang penting bisa masuk jarumnya, panjangnya melebihi jarum ya. Jadi kita bisa selip-selipkan ini. Nah, jadi di awal benang dan di akhir benang sama-sama diselipkan di belakangnya. Jadi rapi. Seperti itu ya teman-temanku sayang. Nah, selesai sudah ya ini bikinnya. Kalau bikin pinggirnya seperti itu aja, atau teman-teman punya kreasi lain, silakan teman-teman bikin kreasi sendiri ya. Untuk pinggirnya ini, kiri dan kanan ini. Saya cuman bikin lurus-lurus doang, yang penting tertutupi ya. Nah, jadi kan seperti ini tinggal kita jahit. Nanti aku beri contoh bagaimana cara menjahitnya. Tuh, ini saya pinggirnya hanya gini doang. Kalau teman-teman ada ide lain, kreasi lain, boleh dicoba ya. Mungkin teman-teman bisa lebih cantik dari sini. Bisa berkreasi sendiri ya. Saya hanya memberikan basicnya ya. Oke, jadi kita tinggal bikin jahit kiri dan kanan, kemudian pasang penutupnya. Nah, ini ya. Ini bahan yang saya pakai. Nah, bentuk si plastik kanvas itu aslinya seperti ini. Jadi dia ada pinggirnya itu ada lekukan ya. Nah, sementara kan ini kalau yang tanpa dipotong. Ini saya pakai tanpa dipotong, itu pakai warna pink dan putih, itu pakai tali rapia ya. Ini pakai tali rapia bikinnya, motifnya seperti itu. Nah, karena tali rapia kurang rapi, jadi kasih inner. Nah, ini bentuk tas dompet tas kecil ini yang tanpa dipotong pinggirnya. Hasilnya seperti itu. Pinggir yang melengkung itu loh. Nah, ini ya, ini pinggir ini. Sementara yang dibuat sekarang, ini pinggirannya ini dipotong jadi lurus. Kalau ini nggak dipotong, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman terserah ya. Tergantung motif yang mau dipakai. Ini saya coba yang motif lurus karena untuk bentuk spiral segi 4 ini cocok kalau dipotong pinggirnya. Nah, ini kan lurus dia, nggak melengkung. Nah, ini kan melengkung. Nah, jadi saya potong segini pinggirnya nih teman-teman. Tuh.
kiri dan kanan, sana juga yang di sebelah sana. Itu saya potong juga segini ya. Tuh, potong segini pinggirnya. Yang sebelah kiri juga iya, yang atasnya juga iya, tuh saya potong ya. Jelas ya teman-teman? Itu tergantung selera ya. Teman-teman juga bisa nggak dipotong ya. Cuman kan untuk kali ini aku bikin motifnya yang dipotong pinggirnya. Potong pinggir kiri dan kanan ini ya. Oke, jelas ya? Nah, sekarang aku akan tunjukkan polanya ya. Hitungannya supaya nanti teman-teman kalau ingin buat sama seperti ini motifnya, jadi teman-teman lebih mengerti cara pembagiannya kotak-kotaknya ya. Nah, ini ya. Ini nih 11, 10. Ini ke bawah, ini panjangnya ada 76 kotak. Ini 10, yang ini 11, yang ini 10. Karena semuanya ada 33 kotak, dikurangi kiri dan kanan untuk listnya. Satu kotak, satu kotak. Ini 76 kotak ini. Kan kalau 10 kali 7, 70. Sisanya 6. Jadi yang 3 kotak ukurannya 10, 10. Yang 4 kotak 11, 11. Ini 10, 11, 10. Nah, itu polanya ya. 10, 10 kiri dan kanan, yang setengahnya itu 11, 11. Karena ada sisa kelebihan satu kotak, ini 10, ini 11, yang ini 10. Oke? Karena yang ini kiri dan kanan ini 33 dikurangin yang untuk listnya, yang pinggirannya itu loh. Nah, nanti kita potong dari sini ya, thread ke sini. Oke? Ini juga. Jelas ya teman-teman? 76 kotak, jadi dibagi itu saya bagi ya. Jadi yang 11 kali 10 ada 4 kotak. Kemudian 11, 11, 11 kali 10 yang atas sana ya. Jadi nanti pembagiannya pas. Oke ya? Jelas ya? Semoga teman-teman nanti berhasil ya kalau mengikuti cara yang step by step yang aku berikan ini ya. Nah, teman-teman ya, untuk tutupnya itu tutup kancingnya itu yang cocok ini bentuk yang seperti ini. Nah, seperti ini yang cocok. Jadi nanti teman-teman cari, ini gampang di online shop ya, atau di toko khusus peralatan untuk merajut pasti ada ya. Nah, tinggal kita masukkan, kita cari garis tengahnya, atau bukan garis ya, apa namanya, titik tengahnya ya. Jadi gampang, yang tengah ini aja ada 11 kotak yang hijau, jadi kita bagi 2, 11 bagi 2 5,5, jadi anggap aja 6. Jadi teman-teman cari titik di kotak ke-6 di sini. Kemudian kita masukkan ini pas di tengah-tengah, bundaran itu pas ada di titik kotak ke-6. Seperti itu ya, jadi pas banget posisinya di tengah. Kemudian dikencangkan. Itu kan ada 3 apa namanya itu untuk supaya nyangkutnya ya. Seperti itu ya. Sahabat-sahabat tercintaku.
Yang penting sebelum kalian kunci mati itu harus pasin banget posisinya di tengah-tengah. Oke. Nah, setelah benar-benar pas, baru kita tekan atau pakai alat seperti ini ya. Nah, seperti ini supaya dia si yang tiga untuk menyangkutnya itu terkunci sempurna ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita rasakan, kita lihat sudah kencang, baru sudah ya. Kemudian yang ini pasangannya, ini berpasangannya, yang pasangannya juga kita masukkan dulu ke situ coba. Kemudian kita, nah seperti ini, kita masukkan dulu supaya pas ya. Kiri kanannya juga harus pas. Sini juga nanti kita harus pas supaya posisinya pas banget ya. Jadi kalau posisinya pas, itu hasilnya terlihat bagus. Oke ya teman-teman, seperti itu ya. Setelah pasang kunci selesai penutupnya, sekarang aku contohkan untuk menjahit ini. Ini sengaja aku sisakan satu bagian supaya untuk memberi contoh ke teman-teman ya. Caranya jahit seperti ini. Sisakan benang seperti ini ya, nanti kita rapihkan. Lalu kita jahit, perhatikan seperti ini ya. Nah, jadi per single crochet ya, per ini sambung, cara sambungnya seperti ini ya. Kemudian tarik, kencangkan supaya rapi. Sederhana sekali kan, mudah, hanya ini, yang penting sama kiri dan kanannya. Harus pas ya. Nah, seperti ini kan pas. Tuh. Seperti itu ya, kita lakukan sampai selesai. Kalau teman-teman sudah selesai ini jahitnya, itu jangan diputus kalau sampai sini nih. Jadi kita selipkan aja benangnya menuju ke sebelahnya. Jadi nggak usah diputus, selipkan di belakangnya ya. Seperti ini tuh. Langsung kita sambung ke sini. Jadi kita nggak usah putus benang. Terus kita sambung, kita rapikan dulu seperti ini supaya pas posisinya. Oke. Lalu kita jahit sama seperti tadi caranya, hanya di bagian ujung-ujung ini bisa 2-3 kali ya supaya lebih kencang dan lebih rapi. Oke, sahabat-sahabatku sayang.
Setelah menjahit bagian sisi kanan dan kiri, sekarang kita menjahit caranya menjahit ini. Ini jahitnya sangat mudah kok. Ya, seperti biasa sisakan benang, nanti kita rapikan. Jahitnya seperti ini sampai di bagian ini nggak perlu tertutupi sih, yang penting sudah terlihat kuat ya. Nanti teman-teman bisa lihat sampai seperti apa ininya. Aduh, itu kucing saya mengganggu mulu tuh. Nah, seperti ini ya. Terus sampai benar-benar terasa kencang. Jadi pakai benangnya yang sama-sama untuk garis motifnya ya. Jadi supaya lebih bagus ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan pasti sudah kencang kalau seperti ini ya. Nah, sisa benangnya kita rapikan, kita masukkan di seputaran sini. Di depan ke belakang, depan ke belakang. Jadi dia akan lebih kuat dan rapi. Nah, seperti ini teman-temannya. Setelah kita bikin pengait untuk talinya, kemudian kita rapikan sisa benangnya dengan cara seperti ini. Tuh. Jelas ya, jadi nggak kelihatan tapi hasilnya lebih kuat dan lebih rapi. Seperti itu ya pemirsa-pemirsaku tercinta. Jadi teman-teman ya, meskipun tanpa inner ini sudah rapi, sudah cantik, nggak perlu inner kalau kita bikinnya rapi. Seperti tadi cara menyelipkan benangnya ya. Selesai ya ini. Kiri dan kanan sudah selesai tanpa puring. Pasang kancing sudah, sekarang tinggal kita bikin pemanisnya, gantungannya ya. Nah, ini juga saya beli rantainya, ini hanya beli rantainya, kemudian saya pasang, saya beli itunya juga tuh. Jadi nggak beli jadi ya, jadi saya beli terpisah ya. Saya beli rantainya tersendiri, kemudian untuk pengaitnya sendiri, tapi saya pasang sendiri itu pengaitnya. Tuh, manis kan, cantik, cute. Tinggal kita beri hiasannya, yaitu bentuk lope-lope. Nah, lope-lope seperti ini. Di video berikutnya nanti aku akan buatkan tutorialnya bagaimana cara membuat lope-lope ini ya. Ini 3 bentuk hati lope-lope ini. Warnanya sesuaikan dengan warna tasnya. Di video berikutnya nanti akan saya bikin tutorialnya, karena kalau di sini terlalu panjang durasinya ya, kalian bosan nanti. Nah, nanti gantungan ini, tasnya pemanisnya bisa juga untuk gantungan kunci ya, atau untuk dekor lain. Di video berikutnya ya. Tara, alhamdulillah. Cantik kan? Sudah selesai. Semoga teman-teman suka ya. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku update terbaru. Insya Allah seminggu sekali atau seminggu 2 kali aku akan update lagi, karena masih banyak banget ide-ide yang aku punya, yang ingin aku tuangkan, ingin aku bagikan di sini. Bahan-bahan sudah punya, tinggal waktu dan kesempatan ya. Karena terbatasnya waktu, jadi paling telat seminggu sekali deh aku bisa upload. Karena kan edit bikin video itu take time ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.